lembaga dakwah Nahdlatul Ulama PBNU yang mengundang Bang Haji Roma. Kiai, ini kan persoalan saya tergelitik dengan statement Anda bahwa LD PBNU tidak tertarik membahas persoalan nasab. Padahal ini persoalan esensial loh di bawah loh. Persoalan esensial, bukan persoalan yang remeh-temeh. Buktinya ini semakin terus menggelinding. Dan ini menjadi sebuah persoalan warga NU di bawah. Karena yang percaya Habib Judi Rasul kemudian yang suka mencium tangan habaib itu kan kebanyakan warga NU. Ini kenapa LDPBNU tidak mencoba untuk menarik hal ini? Dan ini problem umat. Yang salah satunya adalah menjadi tanggung jawab PBNU loh. Iya. Mungkin saya koreksi sedikit ya. Jadi bukan tidak tertarik, tetapi memang dikhawatirkan kalau kita ikut membahas di sana nanti keperpihakannya akan terlihat memihak yang mana, ada yang dirugikan. Sementara LDPBNU punya tujuan juga untuk merangkul semuanya. Kalaupun persoalan habaib itu ada yang meluruskan, saya kira biar diluruskan oleh para ahlinya, sehingga nanti akan menemukan titik jalan. Jadi ketika tidak mengikuti pembahasan bukan berarti membiarkan. Nah, justru dengan memberikan keleluasaan, kalau wasit itu sudah ngasih semprit, nanti udah selesai malahan. Nah, dan ketika sudah selesai itu pasti ada yang nggak puas. Ketika tidak puas, khawatirnya malah chaos. Nah, yang sangat dihindari adalah dikhawatirkan terjadi chaos ketika wasit tidak, kalau dianggap wasit ya, LDPBNU misalnya dianggap wasit terkait nasab, kemudian memberikan keperpihakan kepada tertentu, pasti sebagian kelompok A atau kelompok B sangat tidak puas dengan kesimpulan. Nah, kesimpulan jangankan terkait nasab, pembahasan di NU itu ya wa fihi aqwalun, apapun itu kan selalu banyak pendapat kan. Jadi saya kira terutama para guru-guru ini sudah saling memahami lah. Tetapi kalau ini diambil kesimpulan oleh berpihak kepada pihak tertentu, justru nanti malah ada yang tidak terpuaskan, kemudian dikhawatirkan kios itu. Nah, semoga juga ikhtiar mengadakan dakwah spare ini menjadi lingkup pertemuan semua pihak itu bisa menjadi ketemu asik itu ketemu. Kayak kemarin itu saya melihat asik aja itu. Baik Bang Roma maupun Habib saling berpelukan meskipun tidak membahas detail terkait nasab. Nah, soal nanti seberapa urgennya itu kan ya tentu saja yang lebih diutamakan adalah darul mafasid ya, bahwa minimalisir kekhawatiran chaos itu harus didahulukan. Barangkali itu. Ya, meminimalisir chaos justru seharusnya itu LDPBNU itu juga memberikan sebuah kajian yang secara literatur. Malah ada nih netizen itu, waduh takut aja nih PBNU gitu kan ya. Saya teringat dengan satu statement yang setidaknya statement itu menyerupai statement ini. Dan ini bukan suatu pernyataan resmi dari PBNU, tetapi ini adalah pernyataan dari salah satu pengurus LDPBNU. Dan tadi ketika beberapa waktu yang lalu saya itu menghadiri hall salah satu ulama di Purwodadi Grobogan, dan saya kebetulan bertemu dengan salah satu pengurus PBNU. Saya pun menanyakan hal yang serupa. Jadi intinya tidak mau berpihak begitu, dan membiarkan polemik nasab atau diskursus nasab ini sampai sekarang. Nah, itulah sikap PBNU. Karena PBNU itu tidak mau memperkeruh suasana. Jadi kurang lebih statementnya seperti itu ya. Nah, tapi di sini saya akan memberikan dua catatan untuk beliau ya, Kiai Haji Ikrom yang merupakan salah satu pengurus dari LD PBNU, tentang bahwasannya klaim nasab ketika dia mengaku bapaknya siapa, ini bukan nasab sembarangan loh. Ini nasabnya orang yang paling mulia di muka bumi ini, yang dimuliakan oleh seluruh orang umat manusia, yang dimuliakan oleh seluruh umat Islam dimanapun berada, dan apalagi di Indonesia. Mereka itu bisa kemudian memanfaatkan dan mengatasnamakan nasab Rasulullah SAW. Apakah tidak melihat ini? Bagaimana fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat? Bagaimana adanya khurafat-khurafat disampaikan, doktrin-doktrin disampaikan ke masyarakat, ditanamkan ke masyarakat. Ya, kalaulah nasabnya disambungkan bukan kepada Rasulullah SAW, itu nggak masalah. Tetapi kalau nasabnya itu disambungkan ke Rasulullah, ini ya siapapun dari umat Islam itu bisa mempertanyakannya benar atau tidak. Jangan-jangan ngaku-ngaku. Jadi ini tanggung jawab semua umat Islam. Makanya kenapa Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Shawaiqul Muhriqah mengatakan
Yanbaghi likulli ahadin an yakuna lahu ghiratun fi hadha an-nasab asy-syarif wa dhabtihi hatta la yantasiba ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaq. Kenapa sampai Rasulullah itu menyatakan seperti itu? Nah, harusnya bertanya atau memahami statement tersebut. Oh, ini berarti yang bagi likulli ahadin, setiap orang. Ya, tentunya khitabnya kepada semua umat Islam ya. Artinya adalah tanggung jawab dan hak setiap orang untuk mempertanyakan bagaimana kebenaran dari nasab kamu, wahai Habib. Kalau gitu caranya nyari aman, itu namanya PBNU. Pengurus ya, pengurus ini bukan statement PBNU yang resmi. Sehingga ini bukan masalah klaim seseorang, si Fulan bin Fulan mengaku cucunya Rasul. Tidak hanya itu, tetapi ini adalah haknya umat Islam untuk mempertanyakan itu. Itu satu ya. Kemudian yang kedua, kalau Habib itu memang sudah baik, kenapa mencaci maki? Yang mencaci maki siapa? Kita mengkritisi, kita meluruskan bagaimana khurafat-khurafat, bagaimana doktrin-doktrin, bagaimana sejarah-sejarah yang dibelokkan oleh para kalangan Ba'lawi itu. Bagaimana tokoh-tokoh mereka itu di framing sedemikian rupa sebagai seorang wali, sebagai seorang kutub. Bahkan kota-kota itu pun diatasnamakan kepada nama-nama Habib itu yang jasa-jasanya kepada masyarakat sekitar itu belum tentu sebesar yang diklaim. Nah, lalu apakah diam saja ini PBNU? Apakah diam saja? Nah, sehingga ini ya cukup disayangkan lah, baik itu pengurus NU, PBNU ya yang saya temui ketika acara kemarin, ataupun yang di podcastnya Kang Mas Yusuf Mars ya dalam pada Suka TV. Nah, sehingga hal ini tentu menjadi sebuah pembelajaran untuk kita semua agar kita ini ya lebih menilai segala sesuatu dengan pandangan yang lebih matang, dengan pertimbangan yang lebih dalam. Tidak hanya sekedar itu ya urusan dia pribadi masing-masing, seperti itu, Bos. Kalaulah dia itu menasabkan dirinya kepada Raja Sriwijaya begitu ya, atau raja mana begitu, ya nggak masalah. Tapi ini adalah Rasulullah begitu. Jadi tujuannya adalah untuk meluruskan mereka-mereka yang mengklaim memiliki nasab yang bersambung kepada Rasulullah melalui jalur laki-laki. Hanya itu, agar nama Rasulullah itu tidak dimanfaatkan oleh mereka, lalu dengan mudahnya mengatakan dalam diri saya terdapat darah suci Rasulullah. Nah, jadi itu teman-teman ya, mudah-mudahan hal ini memberikan edukasi, membawa manfaat untuk masyarakat luas. Allahumma fiqil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.